Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Telah hadir juga Pak Dekan Fakultas Teknik ya, Pak Dr. Maman Suryaman, dan juga Bapak Ibu pengajar di SMK Negeri 1 Karawang. Kebetulan hari ini berarti diisi dari assembler itu oleh Pak Deden kalau nggak salah ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah lewat 16 menit ya. Halo Pak Deden. Halo Pak. Mangga. Selamat siang. Pak Deden. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mungkin saya tidak ini karena jaringannya kurang bagus Pak. Tidak apa-apa saya tidak menyalakan kamera. Ya, tidak masalah Pak. Oke, ya, baik. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi hari ini kita materinya tentang web creator. Di sini web creator itu kurang lebih seperti PowerPoint ya, Bapak Ibu. Bentar, mohon izin sebentar, ini lagi muter. Bapak Ibu, bentar saya kirimkan dulu ini. Ya, saya sudah kirimkan di chat Bapak Ibu untuk apa? Untuk share linknya. Silahkan diklik. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki account masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah di sini Bapak Ibu tinggal login saja. Login di sini. Kalau belum Bapak Ibu sign up dulu. Bapak Ibu, mohon maaf, presentasi saya apakah terlihat? Terlihat Pak, Terlihat. tapi agak sedikit ngeblur Pak ya. Masih ngeblur ya? Aduh, iya. Ini saya sudah mematikan kamera, masih tetap ngeblur ya. Oke, baik, sebentar. Halo, sudah terlihat Bapak Ibu? Sekarang tampilannya apakah terlihat jelas? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas ya. Baik. Jaringannya saya kurang bagus. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita klik sign in.
nanti kalau misalnya gambarnya terlihat buram lagi, nanti mohon diinformasikan ya Bapak Ibu jika tidak jelas suaranya. Mungkin nanti saya bisa pindah-pindah jaringan gitu. Di sini kebetulan lagi kurang bagus ini. Ya, Bapak Ibu ini web creator. Nah, di web creator ini nanti berbentuknya WebBase. Jadi Bapak Ibu nanti dapat membuat kreasi. Jadi sederhananya seperti ini. Ini tuh seperti PowerPoint, tetapi dapat menambahkan 3D object, ya, dan konten-kontennya dapat berupa augmented reality. Seperti itu. Nah, di sini ini bagian dari apa namanya itu data kita, ya, dashboardnya kita. Nah, di sini mungkin yang Bapak Ibu jika sudah plan-nya diganti, itu di sini sudah muncul ya, markernya berapa, storage-nya berapa, storage 3D-nya. Nah, storage 3D ini nanti untuk Bapak Ibu memasukkan sebuah konten 3D. Nah, di sini di Assembler Web Creator ini memungkinkan sekali Bapak Ibu jika tidak ada konten 3D-nya dari Assembler di library, nah Bapak Ibu itu dapat menambahkan objek 3D dari marketplace. Nah, itu yang apa namanya itu dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini saya akan menampilkan dulu apa namanya itu project markernya. Nanti setelah itu kita akan beralih ke marketplace untuk mencari aset-aset 3D. Jadi bagaimana aset 3D itu nanti bisa masuk ke apa namanya itu ke assembler gitu kan ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti ada kumpulan project-project. Nah, kita klik tanda plus. Nah, ini tampilan dari web creator. Di sini ada untuk penyimpanan, menambahkan aset 3D. Nah, ketika diklik ini aset 3D-nya. Ini berikutnya gambar. Ini semuanya 2 dimensi. Nah, sarannya untuk masukin gambar ini itu harus berbentuk PNG ya. JPG itu bisa, tetapi biasanya JPG atau JPG itu kan ada backgroundnya ya. Nah, kita harapkan sih yang transparan gitu, menggunakan PNG ya, biar lebih apa? Lebih terlihatnya menarik gitu kan ya, karena tidak ada backgroundnya gitu. Nah, berikutnya di sini itu ada teks. Nah, teks ini nanti untuk membuatkan judul, dan di sini ada anotasi. Anotasi ini untuk kita menandai objeknya gitu. Di sini ada video. Di sini ada apa namanya itu? Settings. Nah, di settings ini kita dapat melihat mereset kamera, atau kita dapat menampilkan atau menghilangkan grid ya, menghilangkan grid. Nah, di sini kita ada shortcut. Nah, semacam tadi jika ingin rotate, resize, fokus, itu tinggal tekan saja huruf F, R, E sama W. Nah, di sini begitupun 3D object ya, teks, video. Nah, jadi ini dapat contoh, misalnya saya akan menambahkan aset 3D. Nah, itu tekan saja angka 1. Nah, ini dia langsung keluar upload 3D. Nah, semacam itulah. Itu untuk shortcut. Nah, di sini itu untuk apa namanya itu? Slide. Nah, ketika titik 2 ini kita klik, ini untuk duplikat sama remove. Nah, tetapi untuk yang tanda plus ini
itu untuk menambahkan yang baru. Jadi yang baru itu kita klik tanda plus, kalau untuk menduplikat itu kita klik titik 2 di sini, ada duplikat, ada remove. Seperti itu. Nah, di sini ada object list. Jadi object list ini nanti akan berisi tentang objek-objek yang ada di tiap scene-nya di sini. Yang di bawah. Nah, di sini ini untuk view in AR. Ya, karena kita belum ada objeknya, di sini ada publish. Nah, dua ini untuk review, ini untuk review, yang ini untuk publish gitu. Nah, terus di sini ada yang kelewat saya. Nah, ini di pojok kiri bawah. Ini untuk custom marker. Nah, custom marker itu kita akan menambahkan gambar apa misalnya yang akan dimasukkan. Nah, itu dapat dimasukkan ke sini. Jadi ketika gambar itu di-scan maka dia akan muncul. Nah, ini untuk yang custom marker. Ini untuk mengganti warna. Nah, tiap slide itu bisa beda-beda gambar apa warnanya. Nah, ini misalnya tadi hijau. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa berwarna-warna. Terus di sebelah sini ketika kita klik setting scene-nya itu ada scene setting. Ya, ada scene setting. Di sini ada scene setting. Jadi kita dapat menandai nama-nama. Seperti itu. Nah, ini ada capture untuk melihat di sini. Nah, terakhir di sini ada undo redo ya. Nah, ini jadi dapat memudahkan. Nah, ini untuk tools fiturnya. Mudah-mudahan bisa bisa tergambar ya. Nanti mungkin sambil jalan juga kita bisa mengingat ya scene-scene-nya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita mulai di sini langsung membuat media. Nah, di medianya ini sangat memungkinkan ketika medianya itu medianya itu memiliki proses ya. Yang proses itu kan tahapannya panjang ya, Bapak Ibu. Nah, itu dapat langsung dibuatkan scene pertama misalnya apa, scene kedua misalnya kalau di biologi ada metamorfosis. Nah, di sini misalnya tentang intronya dulu, di sini prosesnya, slide kedua apa, ketiga apa, ini perubahan-perubahan. Nah, dapat seperti itu. Jadi seperti PowerPoint saja Bapak Ibu akan membuat apa. Nah, kita di sini mungkin kita mulai. Kalau saya biasanya untuk sekolah, biasanya Bapak Ibu guru dari RPP itu biasanya ada yang namanya storyboard. Nah, mungkin di sini sebelum ke medianya ada yang namanya storyboard. Nah, di sini biasanya saya suka menceritakan. Nah, tapi di sini gambarnya Bapak Ibu kita pakai misalnya slide pertama apa, slide kedua apa, termasuk gambar apa saja, 3D-nya apa saja gitu kan ya. Nah, ini ada di sini. Nah, itu dibuatkan gitu. Sampai nanti terakhir apa. Nah, ini tuh yang kotak-kotak ininya itu saya analogikan sebagai scene yang ada di assembler. Nah, nanti ini medianya misalnya scene 1 itu harus ada 3D orang, aset apa saja ya. Misalnya terus ada gambar apa saja. Kalau videonya yang mana. Jadi ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk membuat sebuah media gitu kan ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke sini. Nah, di scene pertama saya misalnya di sini menulisnya intro atau pendahuluan boleh ya. Intro saja saya di sini menulisnya. Silakan Bapak Ibu bisa sambil praktek bareng dengan saya. Kita buat satu media gitu kan ya. Nah,
di sini saya akan menambahkan teks. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau dirubah backgroundnya, sekali lagi ini di sini warnanya. Kalau warnanya ingin yang baru, di sini klik tanda plus. Bapak Ibu biar mencari warna sendiri, kira-kira untuk slide ini warnanya apa. Ya. Nah, boleh silakan. Nah, saya di sini misalnya tentang pembelajaran apa namanya itu komputer gitu, misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini komputer. Nah, saya tuliskan teksnya di sini komputer. Warnanya merah misalnya seperti ini. Saya klik flash. Maka dia akan langsung default di tengah. Nah, kita dapat pilih ketika objeknya sudah ada, ini yang akan terlihat. Kalau ingin kita melihat yang lain, kita pilih more. Kalau mau itu nggak apa-apa, yang tengah aja. Atau yang tengah nggak apa-apa. Ya, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ketika dipilih more, ini untuk move, ini untuk rotate, ini untuk scale. On tab ini, jadi ketika kita klik, dia akan didirect ke website, ke Google Drive, ya berupa link. Yang satunya lagi berupa scene. Jadi ketika diklik, dia akan loncat ke scene berapa. Gitu. Nah, berikutnya di sini ada duplikat, ada mirror, ada copy to, ada untuk menghapus. Ya, seperti ini. Jadi ketika objeknya itu diklik gitu ya. Nah, coba saya di sini di scale, move sedikit ke atas kan. Nah, ini karena apa? 3D itu ada perspektif X, Y, Z. Jadi ini X, ya. Yang di depan ini X, ya. Ininya Y, atas bawah. Ini Y, dan ini Z, ya. Yang ini Z, gitu. Nah, maka dari itu kita diklik. Nah, kita kasih yang apa namanya itu? Untuk kedepankan, kalau misalnya agak bingung, kesampingkan sedikit, kita klik, terus kita pilih apa namanya itu? Yang biru, ya. Kita tarik ke depan sedikit. Seperti ini. Nah, kita akan membuat intronya. Setelah sudah, kita memasukkan intronya, yaitu mungkin ada guru, ya. Ada guru, ada meja, misalnya gitu ya. Seperti itulah misalnya. Saya coba masukkan di sini ada meja. Silakan Bapak Ibu boleh mencoba 3D objeknya, dimasukkan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, boleh. Silakan. Setelah itu kita tambahkan ornamen, ya. Di sini saya menambahkan ornamen tas bunga sama buku. Saya tambahkan buku.
Ibu. Setelah itu kita tambahkan pas bunga. Simpel saja, ininya tidak ini. Sudah ini sini gurunya terakhir. Ini simpel. Picture. Nah, ini di sini kita bisa cek seperti ini. Ini contohnya misalnya intronya seperti ini. Nah, kita kalau sudah kita klik di sini di bawah scene-nya itu pilih capture. Nah, ini untuk capture-nya kita pilih seperti ini. Nah, kita capture. Jadi tampilan di bawah dan di sini sama. Ya. Nah, sampai di sini dulu, silakan Bapak Ibu dicoba. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah dicoba? Dapat dilanjutkan? Halo, terdengar suara saya Bapak Ibu? Ya, ini dicoba Pak. Nah, dicoba dulu. Ya, boleh silakan.
Nah, ini untuk info saja ya Bapak Ibu. Nah, oke, nanti mungkin karena kita juga ini ada rekamannya ya Bapak Ibu, nanti kalau yang tertinggal ya, nanti mungkin meminta rekaman berikutnya di sini. Nah, biasanya di sini sudah misalnya di slide kedua itu misalnya langsung spesifik ya ke materi. Misalnya di sini bagian komputer, misalnya komponen komputer. Komponen komputer. Nah, misalnya di deskripsi komponen komputer adalah, nah nanti di sini dijelaskan apa. Nah, nanti ini deskripsi ini akan tampil di depan. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya di sini saya browsing tentang misalnya komponen komputer. Nah, di sini saya ingin pakai gambar misalnya. Nah, ini ada spesifikasi komputer. Nah, komponen komputernya ini seperti ini. Ini dari komponen-komponen komputer. Misalnya saya disimpan gambarnya ya. Nah, ini saya simpan gambarnya. Nah, jika sudah, nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan angka 2 untuk ngupload image gambar ya. Tinggal di sini pilih upload. Nah, kalau saya kalau tidak Bapak Ibu tinggal di drag aja di sini. Dari download tarik aja gitu. Nah, itu bisa beberapa cara ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita misalkan ini. Nah, terus di sini misalnya dikasih judul workplace. Ya, sudah. Nah, di sini misalnya apa namanya itu Bapak Ibu ingin menambahkan teks misalnya ya tentang komponen komputer itu boleh. Kalau tidak misalnya ada yang gambar tapi dia sudah ada deskripsinya misalnya itu boleh gitu ya. Contoh misalnya ya ini ada. Nah, komponen-komponen. Nah, ini tinggal di-download saja, dimasukkan ke sana gitu kan ya. Nah, ini atau di pinggirnya ingin ada gambar tetapi Bapak Ibu ingin yang dia tidak ada backgroundnya gitu kan ya gitu. Tetapi Bapak Ibu sudah apa namanya itu sudah mendownload. Nah, itu Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ada yang remove background ya. Nah, itu bisa di remove backgroundnya. Contoh misalnya yang ini. Nah, misalnya kan saya download itu dia ada apa namanya itu ada backgroundnya gitu kan ya putih gitu. Nah, di sini ada remove
background. Nah, ini nanti tinggal di drag saja objeknya. Tinggal upload saja ya. Nanti kita lihat. Nah, ini sudah ada. Kita download. Nah, kita masuk lagi ke sini. Tadi ini komputer-komputer apa komponen-komponennya yang sudah dijelaskan. Nah, di sini saya capture dulu. Nah, di sini di slide ketiga misalnya Bapak Ibu untuk menandai ya bagian-bagiannya, tapi dalam bentuk gambar misalnya seperti ini. Nah, ini memungkinkan. Nah, ini kan tidak mau sekolah apa enggak, cuma ada backgroundnya ya. Apa sudah tidak ada backgroundnya. Nah, ini bisa ditampilkan misalnya seperti ini. Nah, ini tidak ada backgroundnya, jadi terlihat tampilannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu pakai teks, tambahkan anotasi. Nah, misalnya di sini saya menandakan misalnya ini monitor. Nah, saya kasih warna misalnya merah. Nah, saya tambah ke sini, tarik ke atas, saya kesampingkan. Nah, ini monitor misalnya seperti ini. Nah, ini monitor. Nah, ini dapat dibuat interaktif ya Bapak Ibu. Contoh saya tambahkan lagi anotasi. Nah, ini contoh misalnya saya yang laptop. Misalnya alat apakah ini, atau misalnya apa nama berikut. Nah, contoh misalnya seperti ini, saya ganti warnanya biru atau ungu lah, saya ganti warnanya ungu. Nah, saya ke sini, ini yang floppy, nah, apa CD-ROM ya. Nah ini oh ya, labelnya saya ganti untuk labelnya. Nah, labelnya saya ganti di sini jadi A. Nah, ini kan ada dua nih. Nanti Bapak Ibu bisa 1, 2, 3 sampai berapa gitu kan ya. Di sini juga saya tambahkan apa namanya itu? Nama juga ya. Nah, saya tambahkan juga apa namanya gitu. Jadi biar lebih interaktif gitu. Jadi selain kita memberitahu ini tuh namanya apa saja, tetapi kita juga memberi tahu buat ke siswa itu ini apa alat ini namanya gitu kan ya. Nah, ini biar nanti ada interaksi lah dua arah gitu kan ya. Beda searah. Nah, ini untuk menggunakan gambar. Ini saya gambar. Nah, kita capture.
Betul. Untuk yang ke scene 3 kita pakai PNG ya, biar tidak ada backgroundnya. Jadi itu lebih lebih apa namanya itu lebih menarik gitu kan ya. Kalau ini kan ada backgroundnya. Nah kalau yang ini kan ada backgroundnya, jadi terlihatnya kotak dan ada putihnya gitu. Kalau yang ini ya transparan. Jadi kita enak melihat. Nah, berikutnya mungkin saya tambahkan 2 atau 3 lagi ya di sini. Nah, yang di sini misalnya ingin menggunakan 3D nih Bapak Ibu. Misalnya di sini dalam bentuk 3D ya, 3D komputer. Nah, misalnya ini tampilan 3D komponen. Nah, ini saya ada 2 mungkinnya yang akan diajarkan kepada Bapak Ibu. Contoh kita melihat dulu dari library-nya, assembler ada atau tidak. Nah, saya langsung menggunakan shortcut. Jadi mencari ya aset di sini. Nah, coba di edukasi. Kalau salah kita punya part komputer part. Nah ini ada komputer part. Ini yang sudah ada interaksinya dari kita. Jadi nanti kita buat dua saja. Kita scale. Nah, seperti ini. Misalnya komputer 3D. Nah, misalnya ini. Geser, ini sudah ada kan? Kita sudah dapat melihat nih partnya. Karena dia sudah ada animasinya. Ini yang bagian-bagian komputernya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu, karena part yang diinginkan itu tidak ada, nah, kita dapat mencarinya. Nah, sekarang saya akan mulai ke insert 3D object dari marketplace. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan arahkan Bapak Ibu ke marketplace. Nah, di sini saya akan mencari Sketchfab. Nah, ini biasanya yang sering saya gunakan di sini. Tapi ada 3 lagi. Nah, saya kopikan ke chat ke Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu dapat menggunakan ya. Ini 1, 2, 3tv.com. Ini ada CD Trader. Ada lagi Turbo Speed. Atau Bapak Ibu misalnya ada yang sudah pernah menggunakan Google Poly, nah itu boleh silakan. Nah ini di chat, di Zoom,
saya sudah kirimkan semua linknya, itu yang marketplace yang dapat digunakan. Nah, sekarang marketplace-nya sudah saya sampaikan. Ada yang 4 yang suka saya gunakan, tetapi yang paling sering itu saya menggunakannya ada 2. Satu Sketchfab, satu lagi menggunakan Free 3D. Kenapa? Karena di Free 3D ini itu gampang kita menambahkan objek yang ada atau bisa dimasukkan ke assembler. Nah, objek ataupun format yang bisa dimasukkan 3D-nya ke assembler adalah formatnya FBX yang ini. Nah, sedangkan di free3d.com itu kita tinggal klik saja FBX model. Nah, yang ini, maka dia nanti akan menampilkan semua yang formatnya FBX. Ya, formatnya FBX itu akan ditampilkan gitu. Nah, kalau misalnya di Sketchfab seperti ini, Bapak Ibu itu harus login dulu gitu. Nah, kebetulan saya sudah pernah login, sudah punya akun. Nah, ketika kita sudah login, itu diklik di sini, pilih yang downloadable. Nah, misalnya di sini kita tulis misalnya monitor. Nah, ini harus spesifik. Nah, nanti dia akan memperlihatkan ada dua icon. Nah, ya. Kalau yang bentuk dolar ini udah pasti dia berbayar, ya. Nah, satunya lagi dia bentuknya gini. Download 3D. Nah, kita tinggal melihat nih apa namanya tuh? Nah, ini mungkin ya yang ada keyboardnya. Kita tinggal lihat bahwa di assembler ini itu kita tinggal di download bentuknya FBX. Nah, ini kebetulan sudah FBX. Nah, ini kita download ini kan ya. Kita tunggu di download. Sarik materinya sama seperti yang kemarin. Yang kemarin sudah ke sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini mungkin saya sambil mengingatkan juga mungkin ya. Nah, nanti selain ini nanti ada lagi yang mungkin belum diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja untuk yang 3D ini. Nah, ini sudah dimasukkan tadi dalam bentuk FBX ya. Nah, kalau misalnya sudah di-download, itu kan kalau kemarin sudah coba disampaikan, berarti untuk mengimportnya Bapak Ibu semuanya sudah bisa ya. Nah, bahwa di sini itu ada apa namanya itu? Ada 2 folder ya, ada tekstur dan ada source gitu. Ini yang source-nya, dan saya informasikan kembali. Nah, di sini ada material teksturnya yang Bapak Ibu itu dapat dimasukkan gitu kan ya. Nah, nanti disesuaikan, kita arahkan ke teksturnya ya di sini. Nah, nanti itu apa namanya itu disesuaikan. Misalnya tadi ini adalah untuk materialnya. Nah, nanti dimasukkan di sini. Nah, ini nanti caranya seperti itu, tinggal kita masukkan ke sini cara-caranya. Nah, yang saya akan tambahkan adalah, nah sekarang jika 3D model tadi sudah, nah mungkin saya akan menambahkan yang berbeda. Nah, mungkin kalau di sini ada Mixamo, nah mungkin Bapak Ibu sudah diberikan belum ini yang Mixamo?
Oke, semuanya sudah bergabung. Nah, kita ada yang apa namanya tuh? Oh ini, Isamo. Nah, ini jadi sebetulnya kita juga dapat menambahkan rigging, ya. Rigging itu apa namanya tuh? Karakter yang diberikan gerakan gitu. Nah, di sini sebetulnya kalau Bapak Ibu yang tidak memiliki background itu komputer, ya, misalnya tidak bisa Blender untuk membuat 3D-nya, Bapak Ibu juga tidak bisa animator. Nah, Bapak Ibu jangan takut, di sini Adobe menyediakan untuk kita memberikan apa namanya itu, memberikan kreativitas ya pada karakter-karakter mungkin yang kita dapat apa namanya itu buatkan ya. Nah, di sini itu ada beberapa gerakan ya, mungkin nanti Bapak Ibu 3D-nya kalau misalnya kemarin sudah tahu bagaimana cara apa mendownload materinya, aset-aset di marketplace itu silakan dicari yang namanya Typho ya. Nah, jadi di sini nanti karakternya adalah yang seperti ini. Jadi kita tinggal klik, nanti dia mengikuti gerakannya. Nah, ini tanpa Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara riggingnya. Nah, ini bisa ya. Dan di sini karakternya ada juga banyak, tetapi ini lumayan karakter-karakternya ini berat apa kalau yang di sini emang kalau harus diatur lagi ya, karena ini lumayan besar nanti apa untuk AR ini. Nah, tetapi saya sarankan tadi ngambil dari Sketchweb ya, dari sini misalnya namanya typos. Nah, itu nanti ada gambar orang-orang karakter nanti dimasukkan ke sini untuk misalnya pelajarannya kayak dia nanti mau ngapain nih kalau misalnya kayak dia apa kayak menerangkan atau apa. Nah, ini dicari saja, ini banyak sekali animasi-animasinya ya, nanti dicari saja. Nah, itu mungkin ada nanti karakter apa yang akan dibuatkan di sana. Nah, ini mungkin yang nanti ditambahkan di Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya berikutnya ya, kalau misalnya ini kemarin sudah oke, saya skip ke sini, langsung saya langsung saja. Kalau seperti itu, nah nanti di sini yang di akhir, misalnya Bapak Ibu akan membuatkan quiz, ya, akan membuatkan model quiz. Nah, ada dua cara ya di Assembler ini untuk quiznya. Nah, di sini di quiznya ini kita dapat misalnya membuat sebuah materi, contoh misalnya tadi saya duplikat saja yang ini, saya duplikat, copy, saya klik dulu objeknya, saya more, saya pilih copy to 1 2 3 4 5 scene kelima ya. Saya copy to scene kelima di sini. Ini sama. Nah, misalnya di sini ada quiz yang benar-benar ya, ini sederhana sekali sih. Quiz. Jadi, untuk quiznya nah, di sini misalnya ya
saya di sini menuliskan teks seperti ini. Selamat Anda kembali. Nah, ini bisa nanti selamat Anda salah juga nanti dapat dibuatkan ya, Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, ini di sini saya buatkan Anda salah. Nah, ini. Oke. Saya berikan di sini misalnya tidak menggunakan anotasi, tetapi saya menggunakan teks. Contoh untuk kuisnya, atau nanti mereka atau siswanya ingin menggunakan anotasi juga boleh. Ini contoh untuk kalau misalnya menggunakan teks 3D, tapi nanti diatur bagiannya ya. Nah, misalnya ini. Komponen apakah ini? Nah, kita tinggal tambahkan lagi, misalnya di sini A monitor. Ini. Terus saya tambahkan lagi B mouse misalnya seperti ini. Nah, ini jika nanti siswa itu pilih yang monitor ini, pilih more, pilih on tab, ya, pilih on tab, pilih switch scene. Nah, nanti dia ketika mereka klik berarti benar dia di scene ke 6. Nah, yang ini jika nanti dia salah, maka dia di switch scene ke scene ke 7. Gitu. Nah, nanti kita coba preview. Kita coba preview. Nah, kita klik preview dulu nih. Nah, ini untuk terus ya. Kita preview. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Capture yang tadi saya lakukan itu untuk
memberikan gambar pada scene. Nah, seperti ini. Ini kan ada gambarnya kan. Kalau misalnya tadi tidak di capture, di sini akan ngeblank. Jadi akan seperti ini tampilannya. Tidak ada preview di sini. Hujan, mau pulang hujan. Oke. Maaf, saya mute ya, Ibu yang mau pulang. Maaf Pak, lupa di mute. Ya. Nah, ini di sini. Nah, ini ketika kita klik, maka dia akan ke selamat Anda benar. Jadi ketika diklik mode, jadi dia akan ke switch scene gitu kan ya. Nah, seperti itu. Yang menggunakan switch scene. Tetapi Bapak Ibu dapat dikombinasikan dengan Google Form. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat Google Form-nya, ya. Nah, misalnya ini contoh saja, misalnya ya, saya Google Form. Nah, misalnya di sini ada Google Form. Nah, Bapak Ibu membuat Google Form. Misalnya saya untuk yang ada saja ya, pakai yang ada. Misalnya saya pakai job application saja di sini yang sudah ada template-nya. Nah, ini contohnya misalnya Bapak Ibu sudah membuat apa namanya tuh soal-soal misalnya di sini atau sudah dikombinasikan dengan Google Classroom gitu kan ya, sudah dibuatkan. Nah, saya langsung saja di sini di preview. Nah, ini saya copy. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ini yang di terakhir, ya. Atau saya di sini tambahkan anotasi. Saya sekarang pakai anotasi untuk ngelingnya ya, Bapak Ibu. Misalnya di sini ini adalah Google Form. Saya tambahkan saja misalnya di sini di depan. Nanti ini enaknya bisa Bapak Ibu menggunakan sistem tadi, teks-teks, atau misalnya saya juga suka menggunakan menggunakan anotasi. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika anotasinya itu diklik, ya. Oke, kalau anotasi di move ya. Kita ganti saja takutnya. Teksnya aja. Saya ganti tidak anotasi, tidak teks, tapi saya langsung gambarnya saja. Ya. Saya klik. Copy dulu tuh 8. 8. Ini sudah sama. Nah, cuman di sini ketika saya klik gambar, maka dia akan dialihkan ke Google Form. Nah, ini bedanya yang menggunakan capture dan tidak. Dan ini pun bisa dihilangkan ya Bapak Ibu.
bisa dihilangkan, Bapak Ibu nanti membuat button. Nah, nanti apa namanya itu? Terakhir saya coba menambahkan button ya buat Bapak Ibu biar nanti tidak saya inginnya tidak ada yang kotak-kotak ini nih mengganggu misalnya. Nah, itu nanti di terakhir kita buatkan button. Nah, ini yang tadi ketika saya klik gambar maka akan dialihkan ke Google Form. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti itu ya. Jadi kuisnya bisa berbeda-beda. Nah, ya, sama saja. Nah, untuk membuat biar ini interaktif, di sini, nah Bapak Ibu membuat apa namanya itu simbol. Nah, simbol ini Bapak Ibu dapat menggunakan tanda panah, next, ya. Atau tadi juga kalau misalnya berhasil dimasukkan di sini checklist saja itu bisa. Kita pakai next. Next. Kecilkan. Saya bisa taruh di sini. Nah, ini kalau sudah ini dibuatkan button, yang ini diklik, pilih hide-nya. Nah, ini hide-nya dipilih, gitu ya. Atau kalau misalnya ininya tidak aktif, ya dapat menggunakan yang next ini biar ada buttonnya. Jadi tidak ngeklik scene yang di bawah. Nah, ini tinggal yang ini kita pilih ke on tab, switch scene ke sini. Nah, nanti di sini kita tambahkan lagi buttonnya yang tadi, yang next satu lagi saya previous. Nah, nextnya saya previousnya saya pindahkan ke sini. Previewsnya saya pindahkan ke sini. Yang nextnya saya pindahkan ke sini. Saya kecilkan. Ke sini. Nah, yang di sini kita tambahkan ke next ya. Next scene berikutnya. Berarti dari sini dia pindahkan ke sini. Terus yang previousnya kita on tab, switch scene, kita pindahkan ke ya intro. Gitu. Kita dapat lihat.
Nah, kita klik next, dia pindah. Nah, ini kita previous, dia pindah. Gitu. Nah, nanti tinggal diatur saja ya, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini misalnya kalau ingin ada slide untuk video juga boleh, tinggal tambahkan saja video ya. Mungkin pertemuan kemarin sudah disampaikan itu, Bapak Ibu dapat langsung menambahkan video gitu di sini. Ya, itu mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk yang materi ini, apakah semuanya dapat dimengerti mungkin ya? Boleh, silakan yang ingin bertanya dulu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Apa sudah jelas? Halo, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, sudah jelas semuanya ya, Bapak Ibu? Oke, kalau sudah jelas, Iya, sudah jelas, Pak. oke. Nanti yang dipublish juga mungkin minggu kemarin sudah ya. Nah, nanti saya ulang lagi mungkin di sini. Ya, betul, Pak. Nah, ini tinggal di capture saja untuk intro depannya. Intro depannya saya di capture. Habis. Ini nanti pilih public. Dari public ini jangan lupa di browse education misalnya di sini. Kita pilih submit. Nah, setelah itu kita publish. Nah, setelah dipublish ini Bapak Ibu silakan nanti kalau misalnya mau dikirim link web playernya itu tinggal klik kopikan, kasihkan ke ke guru, ke teman atau ke siswa gitu ya. Boleh ini. Kalau ingin dimasukkan ke website ini pakai embed code ya, ini code-nya yang tinggal di copy gitu. Kalau ingin di generate marker ya, ini silakan di download markernya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya semuanya sudah jelas, yang tadi dari marketplace juga udah, Mixamo mungkin belum dapat, itu tadi juga udah saya berikan bagaimana cara membuat media, kuisnya, ataupun menggunakan button biar interaktif, itu juga sudah semuanya saya berikan. Jika tidak ada pertanyaan kembali, saya mungkin akan tutupkan sekian ya materi pertemuan kali ini ya dari Pak Sarif. Ya betul Pak, jadi nanti tinggal semacam kayak PowerPoint aja ya, seperti itu. Itu aja mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Ditunggu rekamannya ya Pak.